The Meteorology, Climatology and Geophysics Agency, or BMKG, has called on members of the public to stay alert on hydrometeorological disasters such as... People are telling us this is the worst they've ever seen. The fires have burned more intensely, more ferociously. They seem to have a mind of their own. Chose to stay behind here. They stayed behind because they're simply overwhelmed. They're tired of running. Just no rest in this record year for the hurricane-battered Gulf Coast. Stronger storms, more storms, heavier rain. Our climate is changing. Tayangan video sebelumnya menunjukkan bahwa bencana alam yang berkaitan dengan hidrometeorologi tidak bisa lagi dianggap remeh. Baik secara global maupun regional, frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan faktor lain. Hal ini bisa dikaitkan dengan berbagai macam faktor. Salah satunya adalah pemanasan global yang mengakibatkan perubahan pola cuaca dan perubahan iklim. Sebagai hulu dari penyebab bencana hidrometeorologi, pemahaman mengenai bagaimana pola cuaca dan iklim di masa mendatang menjadi berharga untuk diraih dalam rangka meminimalisasi dampak buruk yang ditimbulkan. Video ini akan menyajikan bagaimana WMO sebagai organisasi yang membawahi di bidang meteorologi, klimatologi, dan hidrologi di seluruh dunia merespons dengan menganalisis peluang yang ada di sektor perakiraan cuaca dan iklim serta menetapkan arah dan rekomendasi setidaknya untuk 1 dekade ke depan hingga tahun 2030. Rujukan utama bahan video ini diambil dari rilis paper WMO nomor 1263 dengan judul WMO Open Consultative Platform White Paper #1 Future of Weather and Climate Forecasting. Selain itu, kami juga merujuk beberapa sumber-sumber lain yang relevan. Periode dekade 2020-2030 menjadi tonggak realisasi 17 tujuan dari Sustainable Development Goals, di mana mayoritas dari tujuan utama tersebut berkaitan dengan perubahan lingkungan, iklim, sumber daya air, dan cuaca ekstrim. Tentu, hasil ini yang diharapkan pada tahun 2030 nanti memerlukan peningkatan resilience atau ketahanan, yang juga merupakan visi utama dari WMO 2030. Selama 6 dekade terakhir, melalui usaha kolaboratif dari beragam institusi, prediksi sistem bumi dan cuaca iklim numerik mengalami progres yang signifikan. Pada tahun 2030, diharapkan capaian dalam perakiraan cuaca dan iklim mencakup poin-poin berikut. Dalam 1 dekade ke depan, istilah transformasi digital dimungkinkan akan memberi pengaruh terhadap semua jenis industri, termasuk industri perakiraan cuaca dan iklim. Perubahan yang cukup signifikan akan terjadi khususnya disebabkan oleh membludaknya data dan canggihnya teknologi informasi, termasuk di dalamnya pengembangan artificial intelligence. Oleh karena itu, diperlukan inovasi yang berkelanjutan untuk bisa mengimbangi lajunya era berjalan. Siklus inovasi pada perakiraan cuaca dan iklim memerlukan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari sektor publik, dalam hal ini pemerintah, sektor swasta, hingga akademis. Penggerak penting dari siklus inovasi adalah infrastruktur komputasi dan observasi, serta meningkatnya demand dari stakeholder dan user. Benjamin dan kawan-kawan tahun 2019 mereview secara komprehensif progres perakiraan cuaca dan NEWP selama 100 tahun terakhir. Mereka membagi periode historis menjadi 4 era. Era pertama yaitu pada tahun 1919 sampai 1939 hanya menggunakan peta, data observasi, dan teknik ekstrapolasi atau adveksi. Era kedua pada tahun 1939 sampai 1956 peningkatan pemahaman sains dan penerapan ke bidang aviasi, masa di mana komputer ditemukan. Era keempat yaitu tahun 1956 sampai 1985,
munculnya NEWP dan remote sensing. Era keempat yaitu pada tahun 1985 sampai 2018. Perakiraan cuaca telah mencapai tahap matang dan berperan secara tidak langsung dalam kehidupan manusia. Penting untuk memahami sampai sejauh mana pencapaian model yang berkembang hingga saat ini. Hingga tahun 2020, beberapa pencapaian dalam NEWP adalah sebagai berikut. Dalam satu dekade ke depan, beberapa peluang dan tantangan yang perlu disoroti oleh setiap instansi atau individu yang bergerak di bidang perakiraan cuaca dan iklim adalah sebagai berikut. Infrastruktur utama perakiraan cuaca dan iklim adalah infrastruktur komputasi, dalam hal ini HPC, dan infrastruktur observasi. Beberapa poin penting yang perlu dicatat adalah performa infrastruktur komputasi akan semakin meningkat. Peningkatan kualitas untuk data observasi, baik untuk konvensional, otomatis, maupun remote sensing. Berikut juga peningkatan kuantitas jika memungkinkan. Munculnya sumber data lain yang tidak berasal dari instrumen khusus untuk pengamatan, misalnya data yang diturunkan dari gawai atau smartphone, sehingga dimungkinkan ini bisa menjadi solusi bagi daerah yang memiliki sedikit jaringan observasi. Usaha penelitian dan pengembangan lebih ditekankan pada transisi menuju sistem pemodelan yang terintegrasi antara sistem komponen bumi, yaitu atmosfer, darat, dan laut. Pengembangan representasi proses fisis dan dinamis tetap terus dilakukan. Kemudian, meskipun AI akan mengalami perkembangan yang cukup signifikan, implementasinya lebih dibatasi pada pre- dan post-processing model karena tidak bisa mengakomodasi proses fisis dan dinamis cuaca dan iklim. Perakiraan cuaca berbasis dampak akan terus dikembangkan dan menjadi fokus utama dalam perakiraan cuaca operasional. Hal ini membutuhkan integrasi dari model non-cuaca agar output yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang lebih mudah dipahami terkait dengan dampak apa yang akan ditimbulkan. Resolusi model yang lebih tinggi juga menjadi sebuah keharusan dalam satu dekade ke depan. Dengan demikian, metode verifikasi diharapkan juga semakin presisi serta didasarkan pada dampak yang ditimbulkan. Selain itu, membeludaknya data juga membutuhkan migrasi penyimpanan ke dalam bentuk cloud agar mudah diakses secara open source oleh semua pihak. Nilai dari perakiraan cuaca adalah kebermanfaatannya, sehingga paradigma pelayanan harus tetap user-oriented. Forecaster dituntut untuk memiliki kompetensi yang lebih canggih dari dekade sebelumnya, karena forecaster yang bagus tidak hanya memiliki pengetahuan ilmu atmosfer yang mumpuni, memiliki kecakapan untuk mengoperasikan model, memiliki dasar pemahaman AI yang cukup, serta memiliki kemampuan komunikasi yang bagus. Dalam hal ini, pihak akademis juga berperan dalam menghasilkan forecaster yang memiliki kompetensi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagai satu-satunya lembaga publik yang bertanggung jawab terhadap bidang meteorologi dan klimatologi di Indonesia, BMKG memiliki peran yang sangat sentral dalam mewujudkan visi yang telah terjalin secara global untuk diimplementasikan di Indonesia. Untungnya, BMKG telah memiliki rencana strategis jangka panjang yang terdapat dalam Perka nomor 4 tahun 2020. Pada tahun 2030, BMKG berencana untuk menjadi global player setelah pada periode sebelumnya yaitu 2024 berencana untuk menjadi lembaga berkelas dunia dan socio-entrepreneur. Secara konkret, rencana strategis hingga tahun 2024 dimanifestasikan dengan harapan informasi meteorologi dan klimatologi yang dibuat dapat menjadi rujukan utama di tingkat nasional dan regional. Selain itu, realisasi dari standar perakiraan dan pelayanan informasi cuaca dengan basis kecamatan dengan jangka prediksi yang lebih panjang juga menjadi salah satu manifestasi operasional cuaca di masa mendatang. Untuk menjawab peluang dan tantangan transformasi digital dalam satu dekade ke depan, BMKG diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta, khususnya yang bergerak di bidang IT. Misalnya,
BMKG dapat menjalin kerjasama dengan Google untuk menjadi penyedia informasi cuaca utama di setiap layar smartphone yang terkoneksi dengan platform Google. BMKG diharapkan juga dapat menjalin kerjasama dengan universitas, misalnya ITB, IPB, dan STMKG, dalam menjalankan fungsi penelitian dan pengembangannya. Mengingat bagian penelitian dan pengembangan di BMKG Pusat telah ditiadakan dan secara formalitas digantikan oleh BRIN. Dalam kerjasama internasional, nampaknya BMKG juga telah menjalin kerjasama dalam rangka penguatan infrastruktur perakiraan cuaca dan iklim dengan beberapa instansi dari negara lain. Sebagai negara berkembang yang minim sumber daya ekonomi, langkah ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan sebagai bahan pembelajaran agar BMKG ke depan dapat mandiri dalam hal pengembangan infrastruktur perakiraan cuaca dan iklim. Kolaborasi antara pihak publik atau pemerintah, pihak swasta, dan akademis menjadi yang terpenting untuk dilakukan dalam rangka mewujudkan perakiraan cuaca dan iklim yang berkelanjutan dan sesuai dengan apa yang diharapkan dari sekarang ini. Mulai dari permasalahan instrumentasi komputasi dan observasi, penelitian dan pengembangan, perakiraan operasional, hingga nilai dari pelayanan harus dijalankan secara sinergi agar pada tahun 2030 kita melihat dunia di mana semua negara, terutama yang paling rentan, lebih tahan terhadap konsekuensi sosial ekonomi dari cuaca ekstrim, iklim, air, dan peristiwa lingkungan lainnya, sehingga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pelayanan yang terbaik, baik di darat, di laut, atau di udara.